Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwati fiddin, asyhadakumullah. Setelah kita berbicara tentang keajaiban otak manusia, tentang intelijensi, kecerdasan, macam-macam kecerdasan, ya kan, fungsi akal, maka di sini kita akan berbicara sedikit tentang filsafat, ya. Yang mana filsafat ini dianggap sebagai ibu dari segala ilmu. Filsafat itu berasal dari kalimat filosofia. Ya. Filosofia itu artinya cinta, sophia itu artinya kebijaksanaan. Jadi maksudnya cinta kepada pengetahuan, kebijaksanaan, kebenaran. Secara etimologis, filsafat itu adalah kegiatan berpikir secara kritis, rasional, dan mendalam. Nah, tujuan filsafat itu diantaranya adalah untuk mencari kebenaran yang hakiki, untuk menyelidiki asal-usul dan hakikat segala sesuatu, memahami fenomena sosial, memahami budaya, alam semesta. Filsafat ini, sebagaimana yang kita ketahui, munculnya adalah dari Yunani, sekitar abad 6 sebelum Masehi. Ya. Yang mana mendorong, ya, peralihan dari pemahaman mitologis menuju kepada penjelasan rasional, ya, melalui pemikiran-pemikiran kritis dan akal budi. Kita paham pada zaman dahulu itu kan orang itu kan sangat percaya dengan mitos-mitos, ya. Mereka itu tidak mengenal wahyu, tidak mengenal Tuhan. Nah, mereka kenalnya adalah dewa-dewa. Nah, ada tokoh-tokoh yang kritis yang mereka itu berpikir, ya, keras, ya. Mereka berpikir tajam, ya, tentang hal-hal yang menjadi mitologi di kalangan mereka selama ini. Tokoh-tokoh mereka banyak sekali, ya, misalnya kayak yang paling terkenal adalah Aristoteles, ya, Plato, ya, dan lain-lainnya. Ya. Nah, ilmu filsafat ini sering menjadi bulan-bulanan, ya, kalangan ulama-ulama Islam, dalam tanda kutip loh, ya. Maksudnya orang-orang yang terlalu kaku, ya, dalam memandang pengetahuan. Ya, seakan-akan kalau pengetahuan itu berasal dari luar Islam, itu istilah kasarnya ya haram 100% gitu loh. Kan padahal Islam kan bukan seperti itu, ya. Islam itu kan agama yang sangat welcome terhadap semua disiplin ilmu. Tapi ada juga orang yang terlalu mengagung-agungkan filsafat. Nah, ini juga kurang tepat gitu, ya. Seakan-akan filsafat adalah sumber segala kebenaran. Pengaruh-pengaruh positif filsafat ini, ya, paling tidak pertama itu bisa dari dia akhirnya terkembanglah segala macam ilmu. Muncullah ilmu-ilmu matematika, fisika, kimia, ya kan, astronomi, dan lain-lain, ya. Karena tadi mengembangnya pemikiran manusia, ya, tidak jumud gitu loh. Kemudian pengaruh positifnya juga terdobraknya kejubudan umat Islam pada zaman dahulu, ya. Yang awalnya banyak para ulama itu berpendapat bumi ini datar, ya.
Tadi mereka, jadi dulunya itu mereka berpendapat bumi ini datar. Di antaranya yang dikatakan Imam Al-Qurtubi rahimahullah yang hidup abad 6 Hijriah, ya beliau ahli tafsir ya, itu bahkan beliau sempat menukilkan adanya ijma pada abad 3 bahwa dulu ulama itu bersepakat bumi ini datar, ya kan? Tapi perlu dipahami, dahulu banyak ulama berpendapat bumi ini datar dikarenakan masih terbatasnya pengetahuan mereka tentang masalah ini gitu loh. Ya. Jadi waktu itu ya sebenarnya sudah ada buku-buku filsafat itu masuk, tapi ya belum terlalu kencang, ya, belum terlalu deras ya. Buku-buku filsafat ini kan masuk ke dunia Islam sekitar abad 2-an ya kan, pada dinasti Abbasiyah. Ya. Para khalifahnya waktu itu seperti Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, itu kan senang dengan ilmu. Maka diperintahkanlah para ulama-ulama itu untuk menerjemahkan buku-buku dari luar Islam. Karena kaum muslimin sudah banyak menaklukkan negeri-negeri di luar Islam. Romawi, buku-buku dari Persia, Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Akhirnya orang mulai menggeluti ilmu-ilmu di luar Islam, gitu loh. Ya. Nah, para ulama yang pada masa itu masih sangat kaku gitu ya, itu menganggap ini adalah racun gitu kan. Apalagi banyak waktu itu yang sudah mengatakan bumi ini bulat. Nah, sedangkan mereka keyakinan dari turun-temurunnya mengatakan bumi itu datar. Ya, buktinya kan datar-datar aja. Kalau bulat kan kita pasti apa, tergelinding gitu ya. Dan juga banyak ayat yang mengatakan bumi ini bulat, bumi ini datar kata mereka. Di antaranya ya seperti surah Al-Ghasyiyah ayat 20 ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Engkau tidak melihat bagaimana bumi ini dihamparkan gitu ya. Nah, itu tapi kemudian setelah semakin paham orang ya tentang ilmu, banyak penelitian di abad ke-7 ya, Syekhul Islam Taimiyah itu membantah pendapat ulama-ulama terdahulu yang mengatakan bumi ini datar. Bahkan berijma gitu loh, bumi ini datar. Beliau bantah dengan menjelaskan ya bahwa demi ilmu pengetahuan ya, ijma yang terdahulu itu sudah batal gitu loh. Ya, pendapat beliau ini dikuatkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah al-Andalusi, ulama dari Spanyol, muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan banyak sekali. Ya, dengan dalil-dalil yang sebenarnya juga ya tidak terlalu tegas-tegasan sih mengatakan bumi ini bulat. Misalnya beliau membawa dalil yukawwirul laila 'alan nahar. Ya Allah yang yukawiru. Nah, kawaru itu kan kalau bahasa kita itu kan memutar gitu loh. Kurratun itu artinya bola. Cuman diartikan dengan biasanya mempergilirkan malam kepada siang. Nah, jadi dengan adanya filsafat ini akhirnya terdobraklah hal-hal yang tadinya menjadi sebuah keyakinan gitu loh. Ya, padahal sebenarnya kan masalah bumi ini bulat atau datar seharusnya bukan masalah akidah gitu loh. Bukan masalah prinsip atau usuluddin ya. Karena Al-Qur'an sendiri juga tidak terang-terangan atau jelas-jelasan, tegas-tegasan mengatakan bumi ini bulat atau datar. Nah, ada perkataan Syekh Mahmud Al-Bukhairi ya rahimahullah yang saya baca di majalah Kiblati zaman dahulu, seorang ulama Saudi. Ketika beliau mengatakan kenapa Al-Qur'an tidak tegas-tegasan mengatakan bumi ini bulat atau datar gitu kan ya. Di ayat 1 seakan-akan mengatakan datar. Di ayat lain seakan-akan mengatakan bulat. Beliau mengatakan kalau Al-Qur'an mengatakan bumi ini datar ya, pada zaman dahulu di masyarakat Arab itu ya, kalau Al-Qur'an mengatakan bumi ini datar ya, maka nanti setelah adanya pengetahuan berkembang dan terbukti bumi itu bulat, ya berarti Al-Qur'an salah. Kalau Al-Qur'an mengatakan bumi ini bulat pada masa itu, nggak ada orang mau masuk Islam. Kenapa? Bulat dari mana? Perasaan kan lempeng aja, datar aja, kok bisa dikatakan bulat. Nah, jadi sebenarnya ini bukan masalah usuluddin, bukan masalah pokok agama yang
harus pertentangan secara tajam. Tapi kan sekarang kita masih saja melihat perdebatan-perdebatan panjang ya, sampai ada yang mengkafir-kafirkan kan, yang mengatakan bumi itu bulat, kafir karena dia terpengaruh orang-orang Yunani, yang mengatakan bumi itu datar, nah juga kafir karena tidak sesuai dengan ilmiah pengetahuan. Ini nggak ada hubungan sama masalah akidah ya, kawan sekalian. Nah, tapi dengan adanya filsafat juga ada dampak-dampak negatif yang lumayan besar, berbahaya. Ya, ketika filsafat ini akhirnya disandingkan dengan agama. Kan kita sering kan mendengar istilah filsafat Islam, filsafat akidah. Padahal filsafat itu bukan Islam. Filsafat ya filsafat, Islam ya Islam, ya kan? Filsafat dari Yunani, Islam dari langit, dari Allah, gitu kan ya. Akhirnya ketika filsafat ini disandingkan dengan Islam, mulailah orang mengotak-atik gitu. Kan tadi kan filsafat ini kan kegiatan berpikir, rasional, gitu. Mulai berpikir hal-hal yang sudah menjadi apa, keyakinan yang mendarah daging dari zaman dahulu, kan yang nggak pernah dipertanyakan itu mulai dipertanyakan, ya kan? Misalnya kaum muslimin dahulu meyakini Allah itu di langit gitu loh, karena banyaknya ayat-ayat yang mengatakan itu, hadis-hadis juga banyak itu. Nah, gara-gara filsafat ini akhirnya orang mengatakan, masa Allah di langit? Kan? Kalau Allah di langit berarti Allah butuh langit gitu, kan Allah nggak butuh siapapun. Berarti kamu menyamakan Allah dengan manusia, yang manusia membutuhkan bumi itu kan. Ini sampai sebegitunya gitu loh. Dan ini dikatakan oleh ustadz-ustadz yang notabene-nya orang-orang yang berilmu, yang dipercaya masyarakat. Nanti kita akan bahas Pak masalah ini secara khusus ya, secara lebih mendalam lagi. Ya, Allah punya wajah, Allah yang mengatakan itu, Allah punya tangan. Itu gara-gara filsafat ini akhirnya menjadi diutak-atik lagi gitu. Masa Allah punya wajah, masa Allah punya tangan. Allah turun ke dunia sepertiga malam, diutak-atik lagi, masa Allah turun ke dunia. Ya, emang Allah turunnya pakai tangga atau apa gitu kan. Bumi ini bulat kan. Gimana yang sana pagi, duha, siang, sore, malam. Di Allah kerjaannya naik turun, naik turun. Jadi penolakan-penolakan ini ya dilakukan oleh banyak ulama. Di Indonesia juga banyak. Orang-orangnya ya sangat terkenal, kita tahu sendirilah gitu kan. Kenapa jadi begini? Karena mereka sangat terpengaruh dengan pemikiran filsuf ini, para ahli filsafat ini, yang lebih mengedepankan akal mereka daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sesungguhnya akal kita ini sangat-sangat terbatas dalam memahami wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti kita bahas khusus Pak ya permasalahan ini secara pelan-pelan dengan kepala yang dingin. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kita kepada jalan yang benarnya. Wallahu a'lam bishawab, lebih kurangnya mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.